Halo pagi guys, gimana kabar? Semoga sehat-sehat aja di sana. Suaranya jelas nggak ya? Apa kekecilan? Jadi kita dalam beberapa hari terakhir ini heboh banget ya, terutama soal yang di Israel. Itu kita apresiasi ya, betul luar biasa juga ya. Ini menurut gua baru aktivis yang bener nih yang kayak begini nih, sampai pergi ke sana mau kasih bantuan sama orang Palestina. Gua mendukung sekali nih. Jadi semoga udah pulang ya dengan selamat ya. Itu baru aktivis yang berani go internasional tuh. Jarang-jarang tuh ada yang benar-benar dari kemarin kita lihat yang flotilla itu sampai bikin heboh ya satu dunia, dari Perancis belain mereka, dari Spanyol belain mereka. Jadi uh, untungnya bisa pulang dengan selamat. Kalau teman-teman di sini update, ikutin. Ini baru aktivis yang bener lah menurut gua, pro HAM, dan memang bener punya nyali ya. Beda sama aktivisnya ternyata cuma jadi anjing peliharaan asing doang. Oke, thank you. By the way, nanti kita bakal giveaway buat teman-teman. Jadi seperti biasa kita tiap hari Senin bakal giveaway. So kemarin udah pada dikirim ya. Yang menang, congrats. Ada yang dapat coklat, ada yang dapat tumbler, ada yang dapat buku. Thank you banget buat teman-teman yang udah berpartisipasi. Kita bakal ada beberapa lagi yang kita bakal giveaway. Jadi sama ada pesanan. Jadi buat teman-teman yang kalau yang dapat coklat, yang dapat topi seharusnya udah pada dapat ya. Di sini ada yang bisa konfirmasi nggak? Udah pada dapat barang? Harusnya sih yang dapat topi, coklat, khususnya topi, coklat, buku. Buku nggak? Buku masih banyak yang belum dikirim karena buku banyak yang hilang. Jadi kita udah pesen sama percetakannya di Amerika. Mereka bakal kirim ke Indonesia kemungkinan di minggu pertama Juni. Jadi sabar-sabar buat yang terima buku, yang menang buku. Tapi kita bakal tetap penuhin janji kita bakal kasih ke semua pemenang. Khusus yang coklat seharusnya semuanya udah pada dapat. Kemarin gue lihat di Instagram udah pada yang banyak foto-foto. Kirim dong, jadi kita bisa tahu. Jadi gue utamanya gue lah, jadi gue bisa lihat. Oh ya benar udah dikirim sama tim kita yang ada di Indonesia barang-barangnya ya. Suaranya jelas ya dari. Jadi next kita bakal hari ini giveaway Yeti. Kalau ada yang kita lihat ini Yeti dari Berkshire Hathaway. Ini edisi khusus buat Nebraska Furniture Mart. Nanti ya kita giveaway hari ini, sama ada buku buat yang hari ini. Ini The Great Equalizer, Main Street Capitalism. Ini buku bagus, jarang juga di Indonesia ya. Ini bukunya harganya sekitar 600.000 ya. Keren. Jadi kalau lu mau tahu politik ekonomi, gimana caranya hubungan antara politik dan ekonomi, dan gimana caranya mereka bisa saling bernegosiasi buat memajukan suatu bangsa, ini bagus. Jadi sebetulnya yang wajib baca ini sih anggota DPR ya, orang-orang partai itu wajib baca ini. Jadi dia bisa memaksimalkan kapitalisme, duit buat menyejahterakan lebih banyak orang. Bukunya bagus banget guys.
Gue rekomen lu kalau ada bukunya di Indonesia ya. Tapi sepertinya nggak ada sih. Namanya The Great Equalizer. Ini kita bakal giveaway. Jadi hari ini kita bakal giveaway buku. Oh, udah dapet ya, Mia Kanaya. Thank you ya guys. Thank you. Jadi coklatnya udah tiba. Kamu dapat yang warna biru apa yang warna putih? Dapat yang Warren Buffett apa yang Greg Abel? Gue jujur gue belum makan yang Warren Buffett itu guys, karena ya kekurangan stok. Jadi jatah yang harusnya buat gue jadi nggak makan. Karena ya tadi kan banyak pencurian, stok kita banyak yang hilang. Yang Greg Abel ya, gimana? Enak nggak Mia Kanaya? Kalau menurut gue yang Greg Abel itu enak banget sih. Moga-moga nyampainya utuh ya, nggak ada kecurian atau apa. Ada kemarin yang kirim pas diterima paketnya ternyata udah dibuka guys. Jadi coklatnya itu dicolong kurir. Ini gue lagi kontak kurir ya, ini gue kesel banget nih. Enak gak sih yang Mia Kanaya kamu dapat yang Greg Apple? Itu yang paling enak guys, Sis Candice. Yang menurut gue ya, kan gue coba beberapa. Kalau yang Warren Buffett gue malah gak coba karena gue sayang-sayang, ternyata hilang. Oh gitu gue makan guys. Gue sayang-sayang malah hilang loh, gila. Berapa kardus hilang. Iya sayang banget ya. Vince, Uncle dia belum dikontak sama Turbo Subs admin. Masa sih? Harusnya udah. Coba kontak lagi ya. Ke nomor 0811 868 959. Coba kontak adminnya. Admin kita sampai masuk rumah sakit tuh bro. Gara-gara banyak banget yang harusnya dapat hadiah. Ribuan orang, jadi apa masuk rumah sakit? Om saya belum dapat karena belum dapat. Oh Jamiruyo dari Turbo udah dapat bukunya. Jadi kalau yang buku belum semuanya dapat. Tapi kalau yang tumbler, yang coklat, yang topi, yang pin, kalau ada bola baseball, setahu gua semua yang non buku udah dikirim. Jadi kalau teman-teman ada yang non buku belum dikirim, kabarin. Itu bakal di-convert ke buku ya. Jadi buku bakal dikirim dari penerbit seharusnya di minggu pertama Juni. Itu udah selesai semuanya. Udah dapat semua buku-bukunya. Kita ada lagi nunggu shipping. Total kita itu setelah kita hitung-hitung ulang tuh hampir 6 kardus hilang. Virgian main took long time to arrive, maybe because I mean it's Java. Virgian kamu udah dapat belum dapat ya? Gimana cara jaring yang berturbo? Gue nggak tahu dulu. Harusnya gimana ya? Gue nggak tahu. Coba tanya yang lebih tahu ya. Gue juga nggak tahu. Oh belum tiba ya. Moga-moga aman ya. Nggak dicolong sama kurir. Kita lagi komplain tuh sama kurirnya. Rese banget ya. Jadi coklatnya dimakan sama kurirnya. Nggak sadar dia itu belinya jauh banget. Chris Redfleet udah terima belum? Yang lain baru satu orang yang confirm udah terima. Jadi guys sekali lagi ya, ini gue betul-betul senang lah melihat aktivis kita yang di Israel tuh, yang di Palestina akhirnya udah dilepaskan. Dan mereka memang terima perlakuan yang menurut gue nggak manusiawi ya, bahkan menteri luar negerinya Israel sendiri itu sampai berantem sama menteri di Israel. Satu menteri pertahanan pertahanan keamanan mereka yang melakukan peristiwa tidak manusiawi itu, menurut menteri luar negeri Israel sendiri itu mereka merusak citra Israel. Menurut dia merusak Ben Gvir ya. Si Ben Gvir itu menurut menteri Israel udah merusak kredibilitas Israel dan bahkan mungkin disengaja katanya. Jadi even di dalam kabinetnya Israel sendiri mereka itu saling serang guys. Ya, tentu karena partainya juga beda-beda, mereka kan parlementer ya. Jadi ya wajar lah saling serang.
kosong udah terima ya, oke, good. Tapi magnet is missing. Berarti nanti harus ditukar ya sama buku ya. Zaga advertising, Uncle, where can I order the body care product? Yang buat ngurusin badan. Nanti panen lagi bulan Juni. Jadi itu kan terbuat dari nanas, guys. Ini maksudnya yang buat ngurusin badan ya, yang gua minum ya. Itu terbuat dari nanas. Nanas itu nanas Kalimantan. Jadi orang Dayak di sana. Mereka punya minuman khusus, minuman adat lah. Jadi nanasnya itu difermentasi. Itu yang gue minum. Dan nanasnya sehat karena nggak pakai. Kalau nanas yang ditanam di kita kan udah banyak yang pakai obat-obatan transgenic, segala macam aneh-aneh lah. Kalau yang sana natural. Jadi nanas hutan. Masalahnya nanas di sana itu berbuah tuh 14 bulan sekali. Jadi can you imagine 14 bulan sekali baru bisa dipanen. Habis itu ya udah lu kagak ada nanas. Jadi 14 bulan sekali lu bisa panen ke hutan, lu panen. Terus diproses, mereka ada metodenya sendiri, gua nggak tahu orang Dayak ini canggih-canggih. Jadi ini minuman tradisional mereka ada bakterinya sendiri. The pineapple or plantain. Nanasnya tanam di Jawa, nggak bisa, karena dia cuma beda lahan. Kalau lu ke Kalimantan, ya lahan di Kalimantan itu asam banget. Namanya juga nanas itu kan asam. Jadi dia sangat cocok tuh di situ. Kalau dibawa ke Jawa nggak bisa. Jadi kita juga udah coba yang mau nanam di Subang. Nanas dari Kalimantan, nanas hutan Kalimantan itu kita tanam di Subang, nggak bisa tumbuh. Dia memang bisa tumbuh di tanah yang asam. Jadi biar tahu ya, sebagaimana asamnya tanah di Kalimantan. Lu kalau hari ini bawa cangkul ke ladang, lu nyangkul. At least di kebun kita, lu nyangkul. Terus habis itu cangkul lu tinggalin di luar. Itu nggak ada, sebulan habis guys, dimakan karab. Bahkan nggak ada sebulan, seminggu juga udah berkarab. Jadi lu bisa bayangkan seberapa asamnya tanah di Kalimantan. Asam banget. Nah kalau teman-teman di sini ada yang ngerti biologi atau kimia, artinya tidak semua jenis tanaman tuh bisa hidup di sana. Jadi tanaman yang bisa beradaptasi sama situasi super asam gitu. Kemungkinan menurut gue ya, kenapa di sana asam, hujannya juga asam. Kemungkinan ya karena di Kalimantan banyak batu bara. Batu bara itu kan asam, bukan basah. Terus kalau kalian lihat juga kayak tanaman-tanaman yang asam itu kayak kelapa sawit, kenapa cocok ya di Kalimantan? Karena kelapa sawit itu menghasilkan apa? CPO itu mengandung fatty acid. Acid itu kan asam. Asamnya banyak. Makanya dia bisa survive gitu. Cocok banget. Dibandingkan lu nanam yang lain, misalkan lu nanam padi, nanam jagung, menurut gua nggak pas. Bukan menurut gua, itu udah saintifik lah. Lu nanam padi atau nanam jagung di lahan asam ini artinya pH-nya pH 4, pH 3, mati jagung, mati padi. Jadi kali ya kita ternyata yang nanas ini hidup. Jadi dia termasuk yang bisa hidup. Masalahnya adalah kita udah coba bawa ke Jakarta berulang kali, tapi gagal. Kenapa? Karena minumannya pertama ya, kalau dia lebih dari 3 hari, dia bakal berubah jadi vinegar. Vinegar ini bahasa Indonesia cuka. Jadi bakal berubah jadi asam banget kalau 3 hari. Jadi pilihannya dari jadi cuka ya kata Ustaz Nuri, atau minumannya itu berubah jadi gas karena dia difermentasi. Dia berfermentasi berubah jadi gas, dibawa pakai pesawat, apa yang terjadi? Meletus guys di atas. Jadi udah beberapa kali kita dikomplain karena meletus. So either dia overfermentasi menjadi gas terus meledak, kemasannya botol kaca, atau bisa jadi berapa ya? Bisa jadi vinegar. So idealnya adalah di sana nih, kalau kita minum sama teman-teman di sana,
ketika diproses sama mereka pakai kearifan lokal yang ada di sana, itu dalam waktu 3 hari. Jadi lu cuma punya waktu 3 hari untuk konsumsi itu. Nah, kalau lu ke sana ke Kalimantan Tengah, lu kabar-kabar kita di kafe-kafe di sana kita dijual, itu bisa nikmatin. Kalau dibawa ke Jakarta kita bisa ketemu cara yang paling benar ya. Gimana caranya? Oh ya, nanti metal kita obrolin ya di secret level. Menarik. Hari ini berapa harga saham metal? Bagus. 800. Pak Ben, buku SSB saya minim, nggak tahu judulnya. SSB. Apa SSB? Jelas. Ya betul, jadi minumannya probiotik. Minumannya probiotik. Nah kalau lu combine sama pisang kita, karena kita nanam pisang di Kalimantan, itu ada banyak prebiotik. Nah itu kondisi yang ideal guys, jadi lu konsumsi prebiotik sama probiotik sekalian yang alami. Watching while eating and baby. Ya. Gitu guys. So itu ya. Nah yang kedua yang soal kita mau bahas soal ekspor, badan ekspor yang satu pintu. Teman-teman setuju nggak dengan badan ekspor satu pintu? Coba deh, gue pengen tahu pandangan kalian. Suara gue pelan banget ya? Beneran suaranya? Setuju ya? Mayoritas setuju. Kalau di sini lu paham sama itu, menurut kalian betul, kalau nggak ada tikusnya di jalan dengan benar itu bagus banget. Cuman ada konsekuensi, lu tahu kemarin kita di Singapura itu udah banyak oligarki, mafia yang marah guys, yang teriak ya karena mau nggak mau mereka nggak bisa nyolong lagi, mereka nggak bisa maling lagi. Jadi pemerintah harus siap-siap lu bakal diserang sama oligarki lokal, sama oligarki Singapura yang punya kantor di Singapura, termasuk juga konglomerat Malaysia bakal kompak menyerang pemerintah. Jadi artinya kalau lu jadi anjing-anjing peliharaan asing, ini yang paling cuan buat lu, karena duit ngucur gitu buat nyurang pemerintah dalam jumlah besar. Bukan cuma itu, lembaga rating juga bisa dipakai lagi. Jadi lu nggak usah heran, bentar lagi pasti gua garansi makin banyak lembaga rating yang nyerang Indonesia juga. Ya lu tau lah lembaga rating itu kantornya di Singapura juga. Jadi mereka berkolaborasi lah buat negara kita. Begitu. Ya kalau ditanya secara visi misi nih, kita ngomongin situasi yang ideal. Ini suaranya kecil banget ya. Coba gue cari. Tes 1 2 3 udah lebih keras belum? Tes. Bisa disetting nggak sih AirPod ini? Iya, noise cancellation-nya dihidupin kok. Coba ya, gua tes ya. Di mana ya nih cara ganti suaranya ya.
Oh gitu bisa ya? Coba ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3 lebih jelas nggak? Mendingan nggak nih kalau begini? Ini gue baru tahu nih ada metode begini. Ini noise cancellation-nya udah di enable ini. Ya mendingan nih. Oh, gue baru tahu nih bisa begini. Keren banget. Tapi gue jadi agak aneh karena di sini pakai noise cancellation nih. Yang sebelah sini kan nggak ada ya. Iya. Jadi pas kita di Singapura tuh kita ketemu sama banyak investor lah ya, yang mau memanfaatkan momentum ini juga buat bikin panik. Ada juga yang lihat ada peluang di sini. Karena suka nggak suka rupiah pasti menguat nih kalau dijalankan dengan benar. Nah, realitanya bakal jadi kejadian yang mana ya kita coba aja lihat nanti ya. Tapi kalau dianggap kalau kita lihat secara visi misi sih, menurut gua ini bagus banget. Kita udah bertahun-tahun gonta-ganti presiden gak ada yang punya nyali guys. Sekarang lawan kita langsung negara. Yang terluka di sini bukan cuma mafia impor, mafia ekspor, enggak. Tapi negara yang selama ini dipakai buat cuci duit itu juga bakal terluka guys. Jadi kalau seandainya lu lihat bakal makin masif nih serangan-serangan sama mereka, bahkan mereka bakal pakai profesor, guru besar, universitas, S3, pengkhianat bangsa tuh makin banyak. Ke depan lu bakal lihat makin banyak yang bakal nyerang pemerintah gara-gara kita mau bikin sistem ekspor itu satu pintu. Itu kabar buruk atau enggak? Kembali lagi kalau kita ngomong idealisnya, itu jadi kabar baik, ideal, jujur kita dukung. Tapi masalah eksekusi, nah semoga dijalani dengan benar juga. Karena halo Marbuni Channel, halo dari Palembang, salam sehat juga dari Jakarta. Indra Hakim cut loss, siapa tuh? Oh iya, pakai wireless mikrofon udah mendingan. Jadi kalau teman-teman lihat ya, secara ideal, situasi yang ideal, ya itu bagus banget. Jujur itu bagus banget. Buktinya ya mereka panik tuh, Singapura panik, oligarki panik, konglomerat panik, mafia ekspor-impor panik. Udah pasti kita berada on the right track lah buat lakukan itu. Dan gue yakin banyak orang yang kaget. Gue yakin begitu banyak pejabat kita juga yang kaget. Gila, berani banget. Berani banget kita ngelawan mereka ya. Karena artinya lu udah siap berhadapan dengan negara nih. Ini peperangan antar negara nih. Negara yang pertumbuhan ekonominya gua garansi minus. Indonesia bisa di atas 5% tahun ini. Bahkan bisa tembus di atas 6%. Nah, tapi negara ini kalau Indonesia jadi jalan ini nih, gua yakin pertumbuhan ekonominya minus, guys. Jadi gampang nggak pertarungan? Enggak. Duitnya yang jatuh makin banyak. Kemarin bahkan mereka udah siapin serangan balik supaya terjadi capital flight besar-besaran dari Indonesia. Jadi lu harus siap-siap. Makin banyak profesor S3, guru besar diajarin buat manipulatif, bikin orang panik, diajarin buat belanja dolar, diajarin buat jual rupiah. Lu harus siap-siap. Akan semakin masif guys. Termasuk ya, yang kemarin gue kayak udah pernah bilang ya, pabrik-pabrik yang strategik dibakar, uang palsu. Nggak tahu ya teman-teman lihat nggak realitanya di Indonesia perkembangan peredaran uang palsu makin masif apa enggak? Kalau lu nyambung ya, kenapa mereka nyerang pakai uang palsu? Ya sama aja itu kan cetak duit. Udah cetak duit duitnya palsu ya. Ujung-ujungnya apa? Inflasi guys. Bakal terjadi ledakan inflasi nih kalau nggak diberantas nih mafia-mafia uang palsu ini. Jadi kalau ditanya mendukung apa enggak, gue sih sangat-sangat mendukung satu pintu. Dan buat teman-teman ya di sini, gue yakin banyak nih yang nanti nyerang gue, makin banyak lagi yang nyerang gue karena kita mendukung ekspor satu pintu. Gue sangat-sangat mendukung ekspor satu pintu. Secara kita ngomongin kondisi ideal, yaitu bagus, visi misi bagus. Tapi eksekusi, nah ini another thing nih, lu tau lah gimana ya negara kita ini ya. Ya kita berharap semoga eksekusinya bisa jalan. Kita berharap begitu.
Jadi eh, jadi Benix is the government. Benix buzzer pemerintah katanya. Nggak mungkin lah Benix buzzer pemerintah. Ya lu bayangin lah. Lu kalau jadi anjing peliharaan George Soros hari ini, lu tahu nggak? Lu bisa dapat duit 60 miliar, 70 miliar sekejap. Dan kita juga udah ditawarin duit sama anjing-anjing peliharaan George Soros, guys. Kita tolak. Pertanyaannya, apa iya Prabowo duitnya lebih banyak daripada George Soros? Bisa bayar Benix? Nggak mungkin, guys. Jadi kalau banyak orang yang bilang Benix buzzer pemerintah, hoax itu. Pemerintah nggak punya duit buat bayar gua, bro. George Soros aja nggak sanggup bayar gua, apalagi pemerintah Indonesia, bro. Duitnya nggak seberapa. Jadi itu udah hoax. Kita ngomong berdasarkan fakta aja. Jadi situasinya, ya harus siap-siap ya. Serangan dari anjing-anjing peliharaan koruptor ini, oligarki ini bakal makin masif karena akhirnya Indonesia berani melawan. Cuman kali ini yang dilawan adalah negara, guys. Jadi perang ya bukan negara melawan oligarki. Sekarang ini perangnya negara melawan negara. Profesor thrifting, profesor mafia impor, lu bakal lihat lah. Mereka pengennya apa? Indonesia jadi budak terus. Lu jangan mau ya tertipu ya sama orang-orang yang pengen kita terus-menerus jadi budak. Nggak bisa. Ya kita harus berani lah. Masa yang menikmati nilai tambah negara lain, bukan kita. Katanya Indonesia negara kaya raya kok, rakyatnya miskin terus, banyak sumber daya alam. Ya lu pikir yang menikmati sumber daya alam kita siapa sebetulnya? Lu pernah bertanya-tanya nggak kenapa perusahaan sawit banyak kantornya di Singapura, perusahaan batu bara banyak kantornya di Singapura, dan yang menikmati nilai tambah itu ya ternyata mereka gitu, bukan kita. Terus kapan gimana kita bisa kaya ya? Dan banyak orang mungkin yang nggak setuju dengan ini, ya nggak apa-apa, that's okay. Artinya ya sama-sama dipelototin ya supaya badan khusus ekspor ini bisa jalan dengan benar. Dan memang harus dipelototin dengan benar karena mereka bakal handle duit ribuan triliun. Nah, perkara mereka bisa nggak eksekusi ini dengan bagus, kita lihat lah. Tapi yang jelas memang harus ada yang ngerjain. By the way, bukan cuma Indonesia kayak begitu. Banyak negara itu bikin badan ekspor satu pintu. Nanti kita kalau ada waktu kita bikin videonya lah yang detail. Kalau ada waktu ya, karena gue juga sibuk. Kita besok udah harus terbang lagi ke Kalimantan sama ke Sulawesi. So, kalau lu lihat negara ya contoh, lu tahu nggak Kanada produksi ekspornya apa paling besar? Mereka punya soybean, mereka punya gandum, mereka bikin juga lembaga ekspor khusus komoditas mereka, sumber daya alam mereka. Kenapa? Kalau nggak mereka dikadalin, guys. Orang bikin perusahaan di BVI, British Virgin Island, di Karibia, di Panama, acting pura-pura ekspor dari sana ke Indonesia, acting pura-pura ekspor dari Singapura, padahal barang-barang Indonesia. Ujung-ujungnya ya marah. Bahkan Kanada sampai bikin sama juga kayak kita. Cina bikin juga sama kayak kita. Banyak negara yang bikin sama kayak kita. Tapi itu nggak bakal diekspos lagi, mungkin nggak dikasih tahu juga. Biar nggak bocor terus suaranya. Suaranya jelek banget memang ya. Coba gue ganti mikrofon. Coba ya guys ya. Ya deh, next time ya kita ganti tempat lain. Jadi teman-teman bakal lihat, bakal masif profesor-profesor peliharaan mafia ini, mafia ekspor impor ini yang cita-citanya Indonesia jadi budak terus. Mereka pengen rupiah terus melemah, kita jadi budak US dollar, bakal makin banyak berkeliaran, guys. Bukan 1-2 biji, bakal puluhan, guys. Karena ini udah level yang luar biasa, peperangan kita udah level negara. Om Ben info cutting kuota nikel, Om saya takut PHK. Serius? Malah menurut gua justru komoditas mineral itu bisa dikasih exception sama badan khusus ekspor. Kalau menurut gua bahkan harus dikasih exception karena itu strategik. Dan sekarang pun kuenya lagi gede karena harganya naik terus. Coba kita tes ya. Coba kita lihat. Shanghai. Gue lagi cek
Shanghai. Oh iya, $18.800. Good. Kabar baik buat Indonesia. Ya dia, lu hati-hati ya. Banyak orang sok-sokan ngomong ekonomi lah gitu kan. Padahal dosen marketing sok-sokan ngomong soal investasi lah, padahal nggak ngerti. Jadi lu kalau bahas ini lu lihat dong harga metal di London, lu nggak paham. Atau lihat dong harga Brent, itu bukti lu juga nggak paham. Ini bener nih. Jadi kalau yang paham kayak B ini, lu cek itu ke Shanghai. Lu mau ngomong minyak, lu cek itu ke WTI. Kalau yang paham. Indonesia impor pakai harga apa? Harga Brent, iya, tapi itu Indonesia, bro. Yang kontrol harga minyak siapa? Emang Indonesia. Jadi harus tahu ya konteksnya apa ketika kita bicara. He said that Indonesian smelters import metal ore from the Philippines. Yes, betul. Bagus, malah bagus. Jadi cadangan metal kita aman, itu bagus. Dan kalau lebih murah ya nggak apa-apa, kita ambil dari luar. Sama kayak Amerika. Amerika itu sampai 30 tahun yang lalu masih lebih banyak dilarang ngebor di Amerika sendiri. Karena jauh lebih cuan kalau mereka ambil dari luar. And that's okay. Sekarang mereka udah bisa pakai shale oil, mereka ngebor sendiri, produksi sendiri, lebih light, lebih sweet. Dan harganya sekarang juga lagi tinggi. So, ya kita lakukan yang sama. Kalau lebih murah kita impor dari luar, kita bawa dari luar. Nggak apa-apa. Tapi diolah di sini. Jadi value added-nya kita ada di sini kan. Sandro Prastico, oke, nanti kita cek ya. Menarik ya. Jadi lu di situ bakal lihat orang yang tidak paham ya. Harga metal naik, komoditas ya. Harga metal naik, harga saham turun. Orang yang nggak paham akan panik. Tapi kalau orang yang paham bakal tahu. Ya, nanti deh kita bahas ini ya, khusus di secret level. Jadi teman-teman bakal lihat, bakal makin masif nih program-program cuci otak, program-program propaganda, serangan-serangan ke orang-orang yang kita di sini bukan orang yang pro pemerintah, no. Tapi kita nasionalis, itu wajib guys. Semua lu dari apapun warna partai lu wajib nasionalis. So kalau program yang bagus ya wajib kita dukung, itu udah hal yang wajib. Jadi mau nggak mau, ya kalau ini mau bikin kita lebih bagus, ya kita harus berani lakukan itu. Ada risiko nggak? Ada risiko kebocoran, ada risiko yang jalanin blow on, ada. Tapi ya kita harus lakukan. Kalau enggak ya selamanya kita bocor ribuan triliun keluar, ya menurut gue tuh nggak bener. Tapi mungkin dipelihara guys. Jadi ya so far so good. Oke. Itu kayak kembaran tuh kalau. Kayak kembaran. Gaya rambut sampai ke baju betul. Ya, nanti kita bahas sendiri lah ya. So itu situasi yang menurut gue menarik. Dan badan khusus ekspor ini kalau jadi benar-benar dijalanin dengan bagus, justru nguntungin kita. Lu paham gak sih? Mau gue kasih tau gak lu? Kenapa investor tuh wajib mendukung ini? Kalau lu punya otak. Gini guys. Bayangkan ya. Eksportir ikan arwana terbesar di Asia Tenggara itu bukan Indonesia. Eksportir ikan hias terbesar di Asia Tenggara itu Singapura. Ini kita ngomong komoditas yang receh lah. Bisnis ikan hias. Logis nggak menurutmu? Eksportir ikan hias terbesar di Asia Tenggara adalah Singapura. Coba lu pikir, logis nggak? Coba lu pikir deh. Logis nggak? Bukan Indonesia ya, tapi Singapura. Dari situ aja lu udah tahu, berarti ada kebocoran. Ini kita belum ngomong yang komoditas yang besar loh. Sawit, batu bara, emas, nggak usah. Yang receh-receh, ikan hias. Logis nggak? Eksportir ikan hias terbesar di Asia Tenggara itu adalah Singapura, itu nggak logis. Jadi
eh, itu menurut gua nggak logis. Jadi kalau seandainya dibilang kita harus dukung apa nggak ekspor satu pintu ini, ya kalau lu lihat keanehan itu, ya berarti selama ini yang nikmati sumber daya alam kita dan orang-orang yang bilang kok Indonesia nggak kaya-kaya sumber daya alamnya banyak. Simple guys, karena yang menikmati negara lain. Yang menikmati itu negara lain. Iya Virgin, Laut Singapura tuh sangat tercemar, hitam. Lu bisa lihat kalau lu terbang. Itu warnanya hitam karena banyak kapal di situ, buang solar, buang sampah, buang limbah. Kalau nggak rusak gara-gara kapal, juga bisa rusak gara-gara mereka reklamasi terus kan. Buang pasir terus, diaduk terus itu di bawah. Jadi nggak logis. Ini kita ngomong komoditas receh guys, ikan yang ada di akuarium lu. Eksportir terbesar dari Singapura itu udah nggak masuk akal. Yang lebih masuk akal ya Indonesia. Ikan tropis kita banyak banget, ikan air tawar, ikan air asin, air laut. Kita harusnya jadi nomor satu di dunia, tapi kenapa nggak terjadi? Karena barangnya mampir ke Singapura dulu. Jadi banyak banget kecolongan kita ini. Jadi kalau lu pergi ke Singapura lihat, wah hebat, negaranya kaya raya, jalannya mulus, airportnya megah, mewah. Indonesia kok nggak bisa kayak begini? Simple guys, itu duit lu dicolong. Sadar nggak lu? Itu duit lu yang bikin dia jadi tambah kaya raya. Kenapa? Ya karena zaman dulu pejabat kita banyak yang gampang disogok, memperkaya mereka aja terus, nggak ada yang berani ngelawan Singapura. Simple. Jadi itu duit lu guys. Simple aja. Dan mereka akan lakukan segala cara ya biar lu tetap miskin, rakyat Indonesia tetap miskin. Kenapa Indonesia banyak sumber daya alam tapi tetap miskin? Lihat tuh Arab Saudi, minyaknya banyak, bisa tuh sejahtera. Zaman dulu dia juga sama kayak kita guys, dirampok. Chevron ngebor di situ, British Petroleum ngebor di situ, Standard Oil ngebor di situ. Duitnya banyak kabur duluan. Tapi lama-lama mereka ngeh juga, kayaknya kita dikadalin nih. So mereka bikin lembaga satu khusus handle minyak di sana. Itulah joinan tuh, namanya Aramco, Arab American Oil Company itu. Yang ujungnya jadi apa? Perusahaan minyak terbesar di dunia. Tapi kalau lu lihat di situ, di dalamnya di situ ya, di Aramco itu isinya apa? Ya isinya ya minyak hasil boran orang lain. Perusahaan-perusahaan Eropa, perusahaan Amerika, minyak Eropa ngebor di situ, silakan boleh. Tapi ekspornya begitu keluar itu barang, oi stop dulu bro, Aramco maju, ya enggak. Jadi dari situ lu bisa lihat lah, kalau seandainya yang betul-betul harus kita, kalau yang benar ya kita harus dukung, kita harus sangat-sangat objektif. Ya kalau benar ya kita harus dukung, dan gue dukung banget. Ini kita ngomong situasi yang ideal ya, jadi idealis ya di sini ya. Masalah eksekusinya ini kan udah beda lagi nih, karena ada faktor manusia di situ tuh. Ya kita nggak tahu punya skill nggak, kompeten nggak, ya harapannya bagus sih. Cuman kalau kita ngomong di level idealis ya ideal, ya bagus. Masalah eksekusi kita nggak tahu, kita juga nggak kenal, kita juga nggak di dalam situ, jadi gimana bisa komentar ya, kita bakal lihat nanti ya di belakang. Harapannya jadi bagus sih. Nanti kalau ada waktu kita bikin video yang lebih detail lah soal ini. Kenapa memang rakyat Indonesia itu wajib dukung badan khusus ekspor ini guys. Tapi lebih visible eksekusinya via Danantara atau SGS aja sekalian. Kalau menurut gue bisa juga tuh, suruh aja SGS yang kerja. Kenapa enggak? Bikin aja. Mereka bikin sih lembaga khusus ekspor tuh, mereka juga udah paham tuh handling ekspor impor. Menurut gue sih mending pakai pihak ketiga lah. Pihak ketiga aja yang eksekusi. Bikin PT baru, mungkin badan baru, isi di dalamnya orang-orang SGS, tapi pemegang sahamnya 100% orang Indonesia. Pemegang sahamnya 100% negara kita. Ya bukan? Jadi bikin lembaga baru, kasih SGS jalanin, atau di vendorin lah. Tapi sahamnya 100% punya Indonesia atau punya Danantara sama aja. Itu sih kalau menurut gue ya. Atau yang kedua, kayak di masa transisi gue nggak tahu ya eksekusinya gimana, karena ini kan belum ada PP-nya ya. Jadi belum